Selamat pagi sobat, rekan-rekan dimanapun berada. Mudah-mudahan sehat semua ya sobat ya. Seger waras untuk kita semua ya sobat. Baik, langsung saja sobat. Kali ini kami berbagi sharing info wawasan tentang jalur perkabelan ya sobat ya. Untuk kebetulan kami adanya ini ya sobat. Unitnya adalah stabilizer regulator Kasugawa untuk 500 volt ampere ya sobat ya. Ini sobat, bantuin dari Mas Bro, channelnya Masya Badri, Mas Bro, Masya Badri. Berhubung beliau kabelnya copot ya sobat ya, untuk perkabelan di dalamnya beliau ini update bantuan untuk jalur perkabelannya sobat ya. Kebetulan ini stabilizernya perkabelannya masih original, bawaan dari pabrikan ya sobat ya. Kami belum rubah-rubah untuk jalurnya maupun untuk di upgrade atau apa, belum ya sobat ya. Ini masih posisi original untuk kabel perkabelannya. Oke. Monggo ya Mas, Masya Badri ya Mas, Masya Badri ya Mas. Oke. Ini kita lihat untuk nyalanya dulu ya sobat ya. Oke, kita hidupkan. Ini sudah dibongkar. Hati-hati ya sobat ya, ini karena posisi ada arus listriknya. Nah, hidup ya sobat. Untuk panelnya yang jarum penunjuknya untuk ininya sudah oke. Terus kemudian kita coba untuk ini ya sobat, lampu ya, untuk belakang ini ya, lampu ya, untuk arusnya keluar apa enggak. Oh oke, mantap ya sobat ya. Untuk arusnya keluar kita coba dengan lampu. Kemudian kita putar, hati-hati ya sobat ya, jangan pegang tengahnya, amit-amit bahaya ada arus listriknya. Oke. Hidup ya sobat ya. Untuk panelnya, untuk LED-nya ya, untuk LED-nya oke. Terus kemudian kita matikan aja ya sobat ya, untuk oke. Terus kita cabut untuk kabelnya, mantap. Oke. Untuk ini sobat, untuk biasanya kami lihat untuk pertama adalah sekringnya sobat, fuse-nya ya. Biasanya untuk seumpama kerjanya terlalu berat dari stabilizer Kasugawa ini sobat, melebihi dari kemampuan kapasitasnya ya. Biasanya yang untuk pengamannya kan dari sekringnya ya, fuse-nya putus sekringnya, harapannya untuk membantu komponen dalamnya tidak terlewati arus yang besar yang melebihi dari kapasitas kemampuan menahan arusnya ya sobat ya. Jadi biasanya seumpamanya kabelnya masih oke, terus kemudian komponen-komponennya masih oke, terus elektroniknya oke, terus kumparan kumparannya masih oke ya, ininya jalur-jalur kabelnya juga nggak ada putus di jalan, konektor-konektor pin skrunya juga masih oke gitu ya. Biasanya sih mati total ya, lihat dulu aja untuk sekringnya sobat, rekan-rekan. Untuk sekringnya biasanya harapannya sih mudah ya, hanya sekring atau fuse-nya yang putus, kemudian kita ganti langsung bisa nyala lagi, harapannya itu sobat. Nah ini untuk fuse-nya, sekringnya sekitar 5 ampere ya sobat ya, 5 ampere ini ya untuk kebetulannya. Disesuaikan dengan kebutuhan sobat rekan-rekan ya. Kalau stabilizernya semakin besar atau semakin kecil, biasanya untuk ukuran sekringnya juga menyesuaikan sobat. Nah ini kebetulan 5 ampere ya. Ini sekringnya masih oke. Oke. Ini ya Mas, Masya Badri ya Mas, untuk jalur perkabelannya Mas. Mudah-mudahan membantu ya sobat ya. Ini ya Mas ya, dari sekring, ini ada posisi dari sekring, ada kabelnya ini masih ori semua ya Mas Badri. Ini monggo ditingali, dilihat untuk sebagai untuk melihat jalur kabelnya yang dari unitnya jenengan ya Mas ya. Monggo. Ini yang sekring, dari sekring muncul, terus kemudian masuk ke ini saklar ya, saklar on off-nya depan. Terus masuk, ada yang ke kumparan ya, kumparan lilitannya. Terus kemudian ada yang masuk ke belakang untuk
outputnya, untuk jalur output ya, colokan outputnya ini belakang. Kemudian bagian masuk ke PCB-nya ya Mas ya, untuk panelnya ya, modulnya ini ya sobat ya. Ini dari ada masuk ke sini Mas. Mudah-mudahan terlihat Mas Badri. Saya dekatkan Mas. Nah. Terus posisi stabil, tidak bergerak, agar dilihat lebih mudah. Terus kemudian ada yang ke panel ini ya Mas, jarum panel ya. Nah ini jarum panelnya. Nah ini panel jarum juga terkadang error juga ya Mas ya, sobat rekan-rekan ya. Seumpamanya panelnya sudah berusaha diperbaiki, tetap posisi error, tidak jalan jarumnya. Ini panel ini di online banyak ya sobat ya, sekitar kurang lebih 30 ribuan lah, sekitar itu. Monggo langsung dapat sepanel jarum ini, tinggal di plug and play. Biasanya yang serinya sama, kapasitasnya sama, modulnya sama, biasanya langsung plug and play. Oke, ini kemudian jalur yang ke panelnya ya Mas, ada dua ini ya. Nah ini jalur merah dan hitam biasanya menandakan, biasanya ya sobat ya, biasanya merah untuk jalur yang positif, untuk yang hitam biasanya jalur groundnya ya, jalur negatifnya ya, biasanya gitu. Monggo, seumpama Messi orinya biasanya seperti ini. Oke, kemudian di bagian panelnya Mas Badri, ini panelnya ada beberapa. Ini masuk ke ini kotak IC-nya ya, masuk ke IC ini ada. Terus kemudian ini yang belakang dari kumparan ya, dari kumparan masuk ke IC, masuk ke IC juga. Terus ini yang dari belakang ya, dari colokan outputnya masuk ke depan, ini dapatnya apa nih? Oh ini juga ke IC juga ya, jadi kumparan masuk ke IC, yang dari outputnya juga dari IC yang outputnya. Ini IC kotak hitam ini ya, cukup besar ya. Terus kemudian yang bagian bawah Mas, ini ada dari kumparannya ini, terus masuk ke nah jalur sini sama Mas Badri ya. Ini ada ke posisi ini masuk ke transistor ya. Komponen-komponen ada apa nih, dioda apa transistor ya, harus antara itu ya. Diteliti lagi nanti kalau semuanya tulisannya kurang jelas, tinggal pakai ini Mas, pakai kaca pembesar loop ya, agar lebih terlihat. Monggo. Terus kemudian ini komponennya ya Mas ya. Ini gerakan lambat ya Mas, agar terlihat lebih mudah ya, harapannya itu. Nah kemudian ini ya sobat rekan-rekan, Mas Badri juga ada baiknya dicek juga kabelnya ya Mas ya, untuk menggunakan multitester. Jadi kabel dari titik A ke titik B nya itu dicek apakah ada, harapannya sih lancar ya, tapi takutnya ada yang kabelnya putus di jalan. Jadi diceknya mudah dengan multitester saja, diruntut satu-satu. Terus kemudian untuk konektornya, untuk konektor maupun skunnya, seumpamanya ada berkarat atau mulai longgar atau copot gitu ya solderannya, itu juga disolder lagi, terus kemudian dibersihkan dengan cairan pembersih untuk karat ya. Biasanya kan untuk modul PCB ada tuh semprotan yang khusus untuk menghilangkan karat ya, menghilangkan korosinya gitu ya. Itu dihilangkan, disikat dengan
dengan sikat pelan-pelan itu biasanya korosisnya hilang, kemudian bisa nyambung lagi, biasanya gitu. Monggo disesuaikan dengan kebutuhan sobat rekan-rekan ya. Mungkin itu Mas Badri, Masya Badri ya. Oke ya, cukup ya Mas ya. Mungkin dapat menjadi gambaran ya untuk melihat dari ininya apa, jalur perkabelannya ya, unitnya jenengan ya, yang kabelnya infonya copot gitu ya sobat ya. Jadi beliau takutnya kabelnya salah, amit-amit ya, nggak minta keliru jalurnya kan ini ya, takutnya konslet ya, amit-amit nggak minta. Jadi ini kabelnya. Terus kemudian dari ini ya sobat ya, Mas, ini dari ini dari outputnya, dari input ya, kabel powernya itu ada masuk ke ground juga ya. Yang kuning ini biasanya, kalau yang kuning ground, untuk yang kuning ini biasanya ground masuk ke kakinya dari kumparan ini ya, groundnya ya. Ini ada yang hitam juga untuk yang output ke ini colokan belakang. Ini groundnya. Kemudian ini sobat, kadang-kadang juga terakhir ya, untuk colokan di belakang sini. Nah ini colokan yang di output keluar powernya ini, biasanya kan kalau kita menggunakan jacknya yang model cukup besar gitu ya sobat ya, itu kan biasanya skun di dalamnya longgar lah. Kemudian ketika menggunakan jack yang ukuran dari besinya kecil, biasanya longgar itu kadang-kadang nyambung arus listriknya, kadang-kadang enggak. Jadi itu posisi skunnya tinggal dirapatkan lagi gitu ya, dikencangkan lagi, biasanya langsung arusnya lancar lagi gitu ya sobat ya. Gitu. Biasanya untuk jacknya juga berpengaruh di output. Kadang-kadang kok nggak keluar arus listrik arusnya dari jack outputnya, itu dilihat aja, biasanya sih jarang rusak ya sobat ya, karena kalau skun dalamnya kuningan, platnya tebel, biasanya itu jarang rusak ya. Biasanya cuma longgar aja karena sering menggunakan jack yang ukurannya cukup besar ininya sobat. Tapi ada jack yang kadang-kadang ukuran ininya lebih kecil ya, lebih kecil dikit lah, itu agak longgar lah, itu skunnya kadang-kadang arusnya outputnya nyambung, kadang-kadang enggak. Nah itu tinggal di posisi dikencangkan aja untuk skun kuningan di dalamnya. Itu ya sobat ya, rekan-rekan ya. Oke. Monggo Mas Masya Badri ya Mas Bro. Monggo ya, sudah ya, matur suwun ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.